Sebagai orang yang mengikuti MotoGP sejak era Valentino Rossi di Yamaha menggunakan livery kuning itu ya, gue udah demen banget dengan MotoGP. Tapi kalau kita amati, khususnya yang benar-benar mengikuti MotoGP ya, sejak lama pastinya ngerasa bahwa persaingan MotoGP sekarang tidak terlalu seru kayak dulu. Jika dulu pembalap benar-benar bisa bersih tegang baik di dalam lintasan maupun di luar, bermusuhan, anggap aja kayak Valentino Rossi dengan Max Biaggi, kemudian Valentino Rossi dengan Sergio Bernau dan seterusnya. Kalau kita lihat permusuhan dan persidangan mereka itu membuat MotoGP semakin seru dan tentunya membuat kita sebagai fans dari masing-masing rider yang bersih tegang menjadi tegang juga untuk lihat jagoan siapa sih yang lebih baik. Tapi di MotoGP era sekarang ya, sudah mulai hilang yang namanya permusuhan dan persaingan antar pembalap. Ya paling jauh ya itu cuman kalau ada yang namanya persitegangan, itu hanya sebatas emosi sesaat dan sedikit menyindir saat konferensi pers dilakukan. Tentu ya, hal ini tuh membuat tensi yang ada pada persaingan tidak semenarik yang disajikan pada MotoGP era Fantastic Four ya, kayak itu Stoner, Rossi, Lorenzo, dan Pedrosa kalau nggak salah. Kemudian pada kesempatan kali ini ya, gue akan memberikan hasil riset gue, soal kenapa sih MotoGP zaman sekarang tidak seseru zaman dulu. Tapi ingat ya, ini berdasarkan hasil riset dan pendapat pribadi gue yang sudah lama ngikuti perkembangan MotoGP sejak gue kecil, yang bisa dibilang ini hanyalah ingat-ingatan zaman dulu ya, yang gue gue buatkan video kasarnya kayak gitu. Faktor yang pertama itu adanya penseragaman mesin. Ya, kalau zaman dulu kan ada yang pakai 500 cc 4 tak dan 990 cc 4 tak juga. Itu zaman dulu loh. Nah, kalau untuk yang pertama ini bagi gue sendiri lumayan berpengaruh ya. Bukan lumayan sih, memang benar-benar berpengaruh. Karena menurut gue sendiri yang namanya pabrikan di MotoGP itu belum tentu bisa klop dengan penyeragaman mesin. Karena dulu di MotoGP pada awal penerapan penggunaan mesin yang berkapasitas yang 4 tak itu kalau nggak salah, dengan kapasitas maksimal 990 cc itu tahun 2000 berapa? 2005 ya? 2006 itu lupa gue. Hanya tim pabrikan saja yang mampu membuat dan bereksperimen untuk membuat mesin 990 cc yang kencang. Dalam artian pada waktu itu ya, seingat gue, itu yang benar-benar mampu mengembangkan mesin 900 cc 4 tak itu ya hanya tim pabrikan. Sementara tim-tim kecil ibaratnya kayak si RT atau sim satelit zaman sekarang itu paling yang dikasih yang 500 cc, 600, 700. Cuman hal itu juga membuat MotoGP semakin seru bagi gue, jujur aja. Dan hal itu juga membuat MotoGP era awal 4 tak 990 cc seru. Soalnya ada tim yang masih memakai mesin dengan kapasitas 500 cc dan seterusnya. Tapi kalau ditanya seru di mana ya, padahal nggak adil gitu kan. Jadi menurut gue ya, ini yang gue inget aja, itu serunya itu ketika motor dengan kapasitas mesin 500 cc 4 tak itu mampu mengungguli motor dengan kapasitas mesin 990 cc 4 tak. Tentu hal itu akan membuat malu tim pabrikan dengan kapasitas mesin yang 990 tak, yang mana udah ngeluarin biaya banyak-banyak, riset mesin yang lebih powerful 990 cc 4 tak, masa kalah sama yang 500 cc. Kalau sampai CRT parah sih. Kemudian ini penyebab kedua. Tapi penyebab kedua ini bagi gua 50-50 sih, yaitu hadirnya ECU. Kalau yang nanya, "Bang, ECU itu apa?" atau "ECU itu apa?" Jadi ECU atau Electronic Control Unit itu merupakan perangkat yang dipasang pada motor pembalap untuk mengatur segala mengatur segala kontrol yang ada pada motor seperti traksi, sasis, torsi hingga wheelie. Maksudnya apa? Fungsinya apa sih? Jadi ECU ini kalau seumpama ya pembalap itu masih ke tikungan, tapi di tikungan itu dibatasin kecepatan maksimal menikung hanya 80 km per jam. Jadi bila lu gas itu throttle atau lu open gas, motor tuh nggak akan lebih cepat ya, tapi 80 km per jam. Ya umumnya gitulah ya. Jadi gampangnya ECU adalah perangkat yang berguna membuat motor menjadi lebih mudah dikendalikan oleh pembalap. Tapi hadirnya ECU sendiri juga secara nggak langsung mengurangi peran pembalap ya, yang sebagai rider atau orang yang mengendarai motor. Sebab
Sebagai contoh, jujur, motor Ducati Desmosed GP yang digunakan dalam ajang balap MotoGP yang sekarang ya, itu memiliki banyak komponen-komponen yang mempermudah rider dalam menjinakkan motor dan menanggulangi wheelie atau ban depan terangkat, kasarnya jumping lah, ribet amat dah gue ngomong, ketika melakukan start. Karena ketika seperti yang kita tahu ya, start itu zaman dulu sebelum adanya ECU 2016 kalau nggak salah, atau berapa itu pada saat itu sangat riskan sekali motor pembalap itu wheelie atau jumping lah, kasarnya gitu juga. Kemudian untuk Ducati sendiri bisa dibilang pelopor inovasi ya, kayak adanya winglet, wheel cover, pendingin swim arm, front right head adjuster, dan yang paling banyak pengguna perangkat elektronik. Tentunya dengan banyaknya penggunaan perangkat elektronik itu akan mengurangi perang rider dalam menjinakkan tunggangannya. Beda dengan zaman dulu Kak, era Rossi, Sergio Bernal, Max Biaggi itu benar-benar mengandalkan kemampuan dan skill rider dalam menjinakkan tunggangannya, karena semakin besar cc motor semakin agresif pula motor tersebut gitu. Kenapa sih dengan penerapan ECU bisa dianggap mengurangi peran rider? Karena semuanya itu ya sudah diatur oleh teknologi yang dipasang pada motor. Berbeda tahun 2000-an yang seperti gue bilang tadi, yang semakin besar power sebuah motor, maka semakin agresif juga motor tersebut. Maka yang bertugas menjinakkan motor itu adalah si rider sendiri. Jadi bisa dibilang untuk urusan menjinakkan motor itu benar-benar ditentukan oleh kemampuan rider itu sendiri. Tapi kita juga harus berbicara mengenai ECU ini yang dipasang pada motor MotoGP saat ini. Bisa dibilang ECU yang dipasang saat ini benar-benar membantu pembalap untuk dapat menjinakkan tunggangannya dengan lebih mudah, dan dengan penggunaan ECU sendiri bisa minimalisir yang namanya headset. Ya kalian tahu lah headset yang kemarin dialami Mark tahun 2020 yang membuat dia tidak bisa ikut balapan selama 1 tahun itu. Nah itu headset tuh namanya tuh. Kasar lagi, headset itu adalah ketika ban belakang kehilangan grip dan tiba-tiba dapat grip, akhirnya motor tuh mental ke atas, pembalapnya mental. Lu kalau nggak tahu Marquez crash yang di Jari 2020, Marquez tahun 2022 kemarin dah yang di Mandalika crashnya, ya itulah namanya headset. Yang namanya headset itu dapat membahayakan pembalap. Jadi secara langsung memang benar jika penggunaan ECU ini membuat peran pembalap semakin kecil. Namun di sisi lain nih, itu membuat kompetisi ini semakin safety bagi para pembalap, karena kita tuh tidak hanya boleh mementingkan kepuasan diri sendiri dalam menonton balapan. Ini pendapat gue pribadi, bahwa kita juga harus melihat rider. Bagaimanakah rider tersebut, keselamatannya bagaimana. Dan menurut gue penggunaan ECU ini memang benar bagus untuk mengurangi risiko. Tetapi yang gak gue setujui adalah banyaknya penggunaan aerodinamik lainnya itu. Kalau ECU bagi gue oke, wajib, karena ECU tuh bisa dibilang yang benar-benar membantu mengurangi risiko hal-hal yang tidak diinginkan di lintasan bagi gue loh ya. Tapi kalau menurut lu beda, lu bisa komen di bawah, kita sharing lah bareng-bareng gitu. Kemudian yang ketiga ini ada susah menyalip. Nah, susah menyalip ini nggak ada di MotoGP aja, tapi di F1 juga ada, tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Nah, dalam setiap perlombaan motorsport ya, baik Superbike, MotoGP hingga F1, tentu kita ingin melihat aksi saling menyalip di lintasan, bukannya ingin melihat pawai kendaraan di sirkuit kan, kayak di F1 GP Monaco kan ya, kayak gitulah. Hal ini juga jadi faktor yang membuat MotoGP sekarang sudah tidak seseru zaman dulu, karena sekarang itu nyalip itu susah nyalip lawan. Hal ini juga tidak bisa lepas dari pengembangan aerodinamik, yang mana efek yang disebabkan oleh aerodinamik yang dipasang pada bodi motor ini menyebabkan ada yang namanya dirty air atau udara kotor yang dihasilkan dari aerodinamika motor tersebut. Jadi pada saat aerodinamika dipasang oleh motor, dia akan menghasilkan yang namanya gas, bisa dibilang melepaskan udara yang tidak beraturan atau dirty air. Jadi motor yang terkena dirty air ini akan buat motor tersebut menjadi tidak stabil ketika menikung karena udara yang tidak beraturan. Selain itu, dirty air itu juga menyebabkan ban motor menjadi lebih cepat panas, dan apabila ban motor menjadi panas, maka ban akan kehilangan grip dan terjadinya low side. Low side itu apa bang? Low side itu ban depan kehilangan kayak cengkram pas tikungan, akhirnya itu jatuh. Nah itu namanya low side. Dan yang diuntungkan bagi secara umum ya, ini yang diuntungkan dari pengguna aerodinamika ini adalah rider yang memimpin balapan, karena dia mendapatkan udara yang bersih, dalam artian udara yang clear ya, nggak ada panas, nggak ada apa. Jadi dia
bannya bagus, tekannya pas gitu. Kasus ini tuh juga sama ya yang terjadi pada F1, yang mana dirty air yang dihasilkan membuat mobil di belakang menjadi bisa dikendalikan dan harus di-convert atau dipangkas dengan pengurangan kecepatan supaya mobil tidak keluar lintasan atau kehilangan kontrol. Nah, salah satu contoh dari dirty air ini pada saat yang di F1 yaitu pada saat Latifi sama Mick Schumacher yang di Abu Dhabi ya kalau nggak salah, yang perebutan gelar juara dunia itu. Nah, itu kan si siapa namanya yang di depan tuh Mick, belakang itu kan si William tuh, mungkin Nikita Mazepin dan siapa sih gue lupa nyebutnya. Nah, itu dia kan di belakang tuh, pas dia nikung dia kan mobilnya oleng. Nah, itu dirty air tuh namanya. Nah, itu adalah dirty air contohnya. Tapi pada MotoGP saat ini aksi saling menyalip lebih banyak dilakukan pada lewat slipstream yang dilakukan di trek lurus, dan jarang ada overtake yang dilakukan pada saat menikung. Ya jujur emang ya, agak jarang ya kita lihat ada overtake saat menikung. Ya, kebanyakan di trek lurus. Ya walaupun nggak semua bisa kayak Yamaha. Kita tahu sendiri kayak mana dengan Honda. Pada overtake saat menikung itu juga lebih seru soalnya mengandalkan keberanian dan skill pembalap yang melakukan aksi overtake, karena apabila sampai melakukan kesalahan maka bisa terjadi crash yang menyeret rider yang disalipnya, dan tentu hal itu akan diberikan hukuman kepada rider yang menyebabkan crash. Yang terakhir ini 4 ini benar-benar ngefek, dan bagi gue juga agak bener ya hampir pensi lah nonton MotoGP gara-gara banyak nama-nama besar yang sudah pensiun ya. Sebut aja kayak Stoner, Max Biaggi, Sergio Bernal, Dani Pedrosa, Diego Lorenzo, dan yang paling baru adalah seorang Valentino Rossi dan Carl Crutchlow juga, jangan lupa. Nama-nama besar yang sudah pensiun ini juga menjadi penyebab paling utama menurut gua kenapa MotoGP sekarang sudah tidak seru dan seramai dulu. Karena jagoan-jagoan mereka sudah pada pensiun semua. Sebut saja kayak yang gue bilang tadi kan, kayak Stoner, Dani Pedrosa, Sergio Lorenzo, Valentino Rossi lah ya, yang baru-baru di pensiun. Kita juga semua tahu bahwa keempat pembalap tersebut memiliki basis fan yang sangat besar, khususnya dalam hal ini Valentino Rossi. Kalian cek aja lah di IG. Seperti yang kita tahu juga, Valentino Rossi pensiun di penghujung tahun 2021 dan pada tahun depannya, musim depannya yaitu musim 2022, penayangan MotoGP dari berbagai platform TV dan segala macam itu menurun dengan drastis. Maka secara tidak langsung pada musim 2022 MotoGP itu sudah kehilangan ikon mereka yaitu Valentino Rossi, ditambah dengan fakta bahwa Marc Marquez itu mengalami cedera bahu yang dia dapat saat GP Jerez 2020 yang membuat dia harus beristirahat. Dan tentu hal ini juga mempengaruhi popularitas dari MotoGP itu sendiri. Dan berbagai hal sudah dilakukan oleh Dorna hingga musim 2023. Dorna menerapkan format sprint race untuk menarik kembali minat penggemar balap roda 2 yaitu MotoGP untuk kembali menonton balapan. Dan format baru ini bagi gue sendiri cukup efektif, yang mana fans yang datang pada saat hari Jumat hingga Minggu bertambah kurang lebih 2 kali lipatnya dari sebelum sprint diterapkan. Tapi di sisi lain, penerapan sprint membuat pembalap mengalami risiko 2 kali lebih besar ya, atau banyak, karena mereka harus menghadapi 2 kali balapan, dan juga format baru ini membuat mereka menjadi lebih lelah karena adrenalin mereka harus naik turun sebab ada 2 balapan dalam 2 hari dan semuanya memperebutkan poin yang sama-sama berharga untuk kejuaraan. Meskipun balapan sprint poinnya setengah, tapi ingat bro, point is point. Semua yang gue katakan tadi itu merupakan hasil riset dari Google dan juga pengalaman gue pribadi selama gue menonton MotoGP. Jika kalian punya pendapat berbeda atau pertanyaan, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar seperti biasa, dan goodbye.